Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi jangan bayangkan akhlak itu sekedar sopan santun ya. Akhlak itu bukan sekedar sopan santun. Akhlak itu adalah ra'fah rahmah. Di akhir surat At-Taubah Allah menceritakan juga akhlak Nabi udah dengan sifat. Kalau di surat Al-Qalam hanya akhlak khuluqin azim. Tapi kalau di akhir surat At-Taubah sifatnya, maksud dari khuluqin azim itu apa? Bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu orang yang sangat raufun rahimun. Apa arti rauf? Rauf itu dari kata ra'fah, rahim dari kata rahmah. Orang yang sangat ra'fah namanya rauf, orang yang sangat rahmah namanya rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu sangat ra'fah dan sangat rahmah. Itulah akhlak Nabi. Sekarang pertanyaannya, apa itu ra'fah? Karena orang kita memaknai adab itu hanya sopan santun, terlalu rendah. Akhirnya udah cukup, adabnya begitu. Adab bukan hanya sopan santun, itu bab kulit banget. Kita perlu belajar adab yang sebenarnya dalam Islam. Lebih hebat daripada orang Jepang loh. Tapi sayangnya hari ini orang Islam sudah kehilangan adab. Makanya kehilangan respek dari manusia tentang agamanya. Kita pergi ke Jepang, mulai dari bandara, manners mereka udah bagus banget. Pulang dari Jepang umroh nih, landing di Madinah atau di Jeddah, langsung berubah 180. Yang tadi adabnya nyaman banget, menyenangkan, tiba-tiba adabnya bikin kita nggak nyaman, merasa khawatir, malah kita dibentak-bentak. Apa ra'fah dan rahmah itu? Ra'fah, kalau kita terjemahkan yang paling gampang itu adalah mindfulness of others, itu ra'fah. Mindfulness of others, itu ra'fah. Mikirin orang lain, nggak mikirin diri sendiri. Itu adabnya Nabi. Mindfulness of others. Contoh mikirin orang lain gimana? Ini kalau saya parkir di sini motornya, nanti yang di depan bisa keluar nggak ya? Oh ada jalan di sana, oke, parkir. Kalau nggak ada, aduh ini kayaknya orang nggak bisa keluar nih, kasihan. Ya udah saya cari tempat lain. Itu ra'fah. Ini kalau saya parkir depan gerbang orang, orangnya bisa keluar nggak ya? Karena dia harus muter, pas parkir, pas keluar harus agak belok. Bisa nggak ya dengan apa sekecil ini? Kayaknya nggak bisa deh. Cari. Itu ra'fah. Ini kalau saya bikin acara kayak gini nih, terus suaranya suara dangdutan sampai mengganggu tetangga nggak ya? Kayaknya mengganggu. Ya udah cari gedung. Nggak sanggup cari gedung, bikin acara kecil. Ini nggak sanggup cari gedung, tutup jalan. Tidak ada ra'fah lagi. Walaupun semuanya berjilbab, semuanya sarungan, nggak ada ra'fah. Gimana kita ingin menjadi ummatan rahmatan lil alamin? Ra'fah aja belum, apalagi rahmah. Mindfulness of other, mereka tuh mikir banget. Mengganggu nggak nih? Nyusahin orang nggak nih? Nabi itu kayak gitu, sangat mikir tentang orang lain. Jangan sampai mengganggu, jangan sampai nyusahin. Kalau nyusahin diri sendiri, ya nggak apa-apa Nabi mah. Tapi kalau nyusahin orang lain nggak mau. Itu Nabi banget tuh. Pernah Nabi didatangin para sahabat malam-malam pengen curhat. Saya kebayang sih, jangankan Nabi yang luar biasa istimewanya, saya aja dengan segala macam aib dan kekurangannya, sering banget orang pengen ketemu, datang ke Bandung tiba-tiba, datang ke pesantren, tiba-tiba udah dari sana aja, pengen banget ketemu. Akhirnya kadang ada yang diterima, kadang nggak sanggup diterima, ya minta maaf. Tapi kalau Nabi pernah didatangi malam-malam, datang ke rumah, Nabi kan nggak mungkin tutup rumah ya, tutup pintu ya, pasti dibukain. Ketika diketok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain. Ahlan ahlan kata Nabi, masuk aja mereka. Ngobrol, curhat, sampai udah menjelang tengah malam, nggak pulang-pulang, nyaman. Dikasih makan,
makan, diajak ngobrol. Udah selesai mereka makan, walaupun makannya korma, minum zam-zam, ngobrol, sampai menjelang tengah malam nggak pulang-pulang. Tapi Nabi nggak bisa ngusir. Nabi nggak bisa ngusir. Pengen ngasih tahu mereka kode supaya pulang, nggak bisa. Karena Nabi itu rafah banget. Nggak enak, nanti perasaan mereka merasa bersalah. Kalau kita udah kasih kode, oh, udah jam berapa ya sekarang? Bawa jam nggak? Misalnya. Atau kodenya tiba-tiba istri kita yang manggil-manggil di belakang, oh berarti udahan. Kalau lebih vulgar lagi, tiba-tiba ada panci jatuh misalnya, itu kode kan? Atau lebih ini lagi mungkin anak rewel, itu kode-kode kan? Nabi kode itu aja enggak, bukan hanya beliau, keluarga beliau pun enggak punya kode. Saking sekeluarga itu rafah. Kayak Nabi masih betah, kayak Nabi masih tenang. Padahal Nabi itu dalam hati udah pengen istirahat. Nabi kan nggak larut kalau tidur. Boleh tidurnya awal, bangunnya juga awal. Jadi tidurnya sebelum jam 10 udah tidur, jam 2 udah bangun Nabi itu. Jam 4 tidur lagi setengah jam baru subuh. Jadi pola Nabi itu tidur, bangun dalam satu malam. Itu cara sholat tahajudnya Nabi Daud alaihissalam. Nah ini nggak pulang-pulang. Nabi udah ngerasa nggak nyaman, tapi masih diladenin ngomong, masih senyum-senyum. Sampai akhirnya turun ayat di dalam surat An-Nur kalau nggak salah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, minta izinlah. Jika dipersilakan masuk, masuklah. Jika kalian sudah makan, jangan memperpanjang pembicaraan. Pulanglah, karena itu mengganggu Nabi dan keluarganya. Sampai turun ayat masalah bab itu coba. Karena ini ayat, Nabi harus baca. Kalau Nabi nggak baca, Nabi nggak enak sama Allah. Mau nggak enak sama manusia atau sama Allah? Kan Allah kan lebih tinggi. Karena Allah udah turunkan ayat, akhirnya Nabi baca. Wahai para sahabat, saat kita sedang bicara barusan, aku dapat wahyu. Masya Allah, kita beruntung sekali duduk di rumah Nabi dapat wahyu. Bacakan Nabi, bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian masuk ke rumah Nabi, minta izinlah. Oh ya, alhamdulillah, tadi kita minta izin. Kalau kalian diberi makan, makanlah. Ya alhamdulillah kita makan tadi. Makanan Nabi berkah. Tapi setelah selesai makan, janganlah memperpanjang pembicaraan. Pulanglah, karena itu mengganggu Nabi dan keluarganya. Oh astagfirullahaladzim, ya Rasulullah mohon maaf. Pulang aja semuanya. Sampai turun ayat untuk ngasih tahu ke mereka suruh pulang, karena Nabi nggak bisa suruh ngasih tahu ke mereka. Ini juga adab, ini juga ayat tentang adab, tentang manners, tentang ra'fah. Kalau kita bertamu, ada orang yang kalau bertamu itu maksa. Padahal dalam Islam, bertamu itu nggak boleh maksa. Kalau kita diizinkan masuk, masuk. Kalau tidak diizinkan, nggak boleh masuk. Dzalikum azka lakum. Karena kalau kita dilarang masuk, maka kita jangan masuk, karena itu lebih baik untuk kita, lebih suci, terpelihara dari berbagai macam fitnah. Kenapa? Ada orang kadang-kadang begitu bertamu nggak dibukain pintu atau dikasih tahu sama pembantu, maaf ya Bapak belum bisa nerima tamu. Orangnya ngambek, nggak ada akhlak, tamu datang jauh-jauh nggak diterima. Padahal akhlak dalam Islam justru yang punya rumah punya hak untuk menerima atau menolak, dan tamu punya kewajiban untuk menerima keputusan tuan rumah. Disuruh masuk, masuk. Kalau enggak ya enggak, kecuali udah janjian. Ini kan enggak janjian, karena kita nggak belajar adab dalam Islam. Semua adab dalam Islam, dalam Al-Quran, itu tuh menjabarkan makna ra'fah dan makna rahmah. Semua ayat-ayat tentang akhlak, mau ayatnya kisah, mau ayatnya perintah, mau ayatnya perumpamaan, semua ayat-ayat tentang akhlak di dalam Al-Quran menjelaskan dua makna akhlak saja. Satu ra'fah, dua rahmah. Ra'fah itu apa tadi? Mindfulness of others, mikirin orang lain banget, sampai mindful, sampai difikirin banget tentang orang lain. Ini gimana nanti dia, ini gimana nanti dia. Dimulai dari keluarga, ini gimana nanti ibu, ini gimana nanti ayah, ini gimana nanti suami, ini gimana nanti istri. Mindfulness of others, mikirin orang lain banget, gak mikirin diri sendiri.
Saya ngelihat di beberapa video TikTok ya, ada bapak-bapak duduk di kursi angkutan umum, sementara di sebelahnya ada ibu-ibu. Kenapa dia merasa nyaman duduk sementara ada ibu-ibu yang berdiri? Udah hilang akhlaknya, nggak ada lagi rasa malunya. Dia nggak berpikir gimana kalau istri saya kayak gini, gimana kalau kakak saya kayak gini, gimana kalau ibu saya kayak gini. Dia nggak mindfulness of others. Yang penting saya nyaman. Nah, nggak mikirin orang lain, cuman mikirin diri sendiri, egois. Ini harus dirubah dari bangsa kita. Nggak bisa kita jadi orang yang egois. Mau kita hafal 30 juz, mau kita hafal hadis ribuan dengan riwayat, mau kita pakai pakaian yang berjubah dan bersorban, jenggot panjang sampai ke dada, kalau kita nggak punya mindfulness of others, kita tidak mencontoh Nabi. Karena Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim, raufun rahim. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا